Zaman kecerdasan buatan itu muncul, ini yang membuat dunia menjadi permainan yang sangat mengasyikkan. Sebagaimana Allah menyatakan, ya, dunia itu la'ibun walahmun. Dunia ini permainan dan senda gurau, ya. Jadi asik itu. Orang bisa sendirian di rumah ketawa-ketawa itu karena tinggal ya mau lihat pelawak dari mana saja, mau ngobrol dengan teman di mana saja, kapan saja sudah bisa. Ya. Maka oleh karena itu, ya, kaum muslimin ini seperti ikan yang keluar dari kolam. Jadi megap-megap hidupnya. Karena kaum muslimin itu ya kolamnya itu masjid. Ya, masjid itu habitatnya orang muslim. Ketika diajak keluar dari masjid, maka umat Islam itu seperti ikan yang diangkat dari kolam. Dia tidak bisa mengikuti dunia maya, dunia baru sekarang ini, sementara masjid-masjid sebagai pusat kehidupannya sudah terlanjur ditinggalkan. Nah, maka hari ini, ya, kita kalau ingin mengembalikan kejayaan kaum muslimin, harus kembali ke masjid, back to mosque, kembali ke masjid sebagai pusat peradaban kita sendiri, masjid sebagai pusat aktivitas kaum muslimin. Maka ini menjadi tantangan terbesar para pengurus masjid, menjadikan masjid itu kembali menarik bagi semua jamaah. Kembali menghidupkan sholat berjamaah di masjid. Karena hanya mulai dari situlah kaum muslimin akan mendapatkan sumber kehidupannya kembali. Ya, seperti disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam khutbah ketika dilantik jadi khalifah. Wa innaka, ya, dan kalian hari ini masih berada di dalam khilafah kenabian, tetapi sesudah ini kalian akan berada di sebuah zaman malikan adudun, raja-rajanya sangat keras kepala, wadaman mubahan, darah mudah tertumpah tanpa perlindungan, umat terpecah belah, wa ummatan syi'an, umat terpecah belah. Semua kebenaran yang diserukan akan ditinggalkan. Dalam keadaan demikian, kembalilah kalian ke masjid dan jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Ya, jadi kalau ingin kaum muslimin tidak mengalami suasana seperti itu, ya harus kembali ke masjid, menjadikan Al-Quran sebagai pegangan. Gerakan subuh mengaji itu sudah sangat bagus. Tetapi kalau generasi Nabi dan para sahabat mengajinya itu sebelum subuh. Dalam surat, ya, Al-Muzammil itu kan dinyatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila auzid
warattilil Qur'ana tartila, kan gitu ya. Hei, orang yang berselimut, kaum yang berselimut kebodohan, bangkit kamu, bangkitlah. Qumil laila illa qalila, bangkitlah kamu di tengah malam, setengahnya atau kurang dari itu, tegakkanlah sholat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqama mahmuda. Sesudah sholat apa? Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu adalah tahsinus saut wa hafdus saut indal qira'ah. Memperindah bacaan, memperindah suara ketika membaca, wa hafdus saut, dan melemah lembutkan suara ketika membaca Al-Quran. Ya. Tapi yang kita dapati sebelum subuh, yang baca Al-Quran kaset. Memang suaranya bagus, tapi tidak lemah lembut, berbeki tonggo. Ya gitu. Ya, dan perintahnya itu warattilil Qur'ana tartila. Jadi hidupnya kaum muslim ini dimulai di sepertiga malam, namanya waktu sahur. Orang-orang mukmin sudah bangun, ya, mereka sudah qumil laila, mereka sudah fatahajjad bihi, ya. Maka subuh itu sudah memenuhi masjid-masjidnya. Tapi biasanya, ya, setelah keruntuhan kejayaan Islam ini, ya ketika subuh masjidnya masih sepi. Ya. Tadi saya lewat dari Tasik Madu menuju sini tadi, ada toko buah yang besar di pinggir jalan, lampunya terang sekali, udah buka. Tapi masjidnya masih gelap dan sepi. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak zaman dulu sampai umatnya hari ini itu memakmurkan masjid itu, masjidnya dibuka 24 jam, malam hari masjidnya terang benderang. Coba kalau kita pergi ke Madinah, ke Masjid Nabawi, ke Masjid Kuba, ya, ke Masjid Qiblatain, atau kita ke Mekah, ke Masjidil Haram, ke Tan'im, ke Jirona. Malam itu masjidnya terbuka, lampunya terang. Itu sunnah sejak zaman Nabi sampai hari ini. Nah, saya nggak tahu sekarang orang Islam itu malam masjidnya gelap, pintunya dikunci. Itu menurut saya belum masjid, itu baru musola. Karena hanya dibuka ketika waktu sholat. Itu namanya musola besar. Belum masjid, belum degup kehidupan kaum muslimin itu tidak 24 jam. Mereknya saja masjid, tapi sesungguhnya baru musola. Karena masjid itu dua syarat harus ada. Satu, ada imam masjid. Yang kedua, ada jamaah masjid. Itu yang zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in itu jelas setiap masjid itu punya imam masjid. Sekarang ini yang ada baru imam sholat. Selesai memimpin sholat, ya sudah, urusannya sendiri-sendiri. Besok jamaahnya tidak datang, imamnya ya diam saja.
Makanya Ramadan itu masjidnya penuh, habis Ramadan sepi lagi, imam tidak merasa berdosa, tidak merasa punya kewajiban merawat jamaah, dibiarin aja, nggak datang lagi ke masjid. Kalau Nabi tidak begitu, Nabi itu begitu selesai salam, berzikir, ketika sampai bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam, Rasulullah itu memutar badannya menghadap jamaah, mengamati siapa-siapa yang tidak datang. Kalau tidak datang, Nabi akan cari, kenapa si fulan tidak sholat di masjid hari ini. Dikunjungi oleh Nabi. Itu namanya imam masjid. Sekarang imam sholat ya menghadap jamaah, tapi jamaahnya tidak datang, ya tidak dipedulikan. Itu namanya bukan imam masjid, baru imam sholat. Sehingga kehilangan jamaah itu tidak merasa. Jadi kalau Ramadan itu subuhnya penuh gitu, nanti setelah Idul Fitri berkurang 1, 2, 3, lama-lama masjidnya sepi dan imam merasa tidak bersalah ada jamaahnya yang tidak datang lagi, tidak merasa berkewajiban untuk mendatangi agar mereka datang berjamaah lagi. Itu namanya imam sholat, bukan imam masjid. Makanya namanya musola, belum masjid. Yang kedua, jamaah itu berjajar, tapi satu sama lain tidak saling kenal. Namanya siapa, rumahnya yang mana, pekerjaannya apa yang menjadi persoalannya, hidup sendiri-sendiri. Itu namanya jamaah sholat, bukan jamaah masjid. Maka belum ada masjid, kalau belum ada imam masjid dan belum ada jamaah masjid, yang ada baru imam sholat dan jamaah sholat, maka itu namanya musola, bukan masjid. Kalau masjid itu dipikirkan jamaah ini, dikontrol. Ya, kok kelihatannya mukanya murung, susah, ada apa Pak? Ya Pak, ini sudah mau ujian, anak saya belum bayar SPP. Nah gitu. Oh, belum bayar SPP, berapa? Maka imam masjid memikirkan, ayo SPP sih, anaknya ini kita bayar. Uang kas masjid keluarkan, tidak malah disetor ke bank. Sampai ada jamaah itu putus sekolah karena tidak bisa bayar sekolah. Sementara kasnya diumumkan, saldo masjid ini sekian puluh juta. Itu, maka Jogokarian itu dikenal dengan saldo nol. Karena kita mencoba tadi memanfaatkan uang masjid untuk menyelesaikan problem-problem umat.